Seperti apa agendanya, Bang? Terus kenapa alasannya dari pihak abang mengajukan mediator dari luar? Jadi begini ya, kalau hari ini kan belum ada agenda untuk mediasi, ya, itu pertama dulu. Ini adalah untuk lanjutan daripada sidang pada saat tanggal 28 Mei kemarin. Nah, yang pasti tadi rekan-rekan media kan sudah melihat nih bahwa majelis hakim memeriksa para pihak. Yang pertama adalah majelis hakim melihat, meneliti bahwa turut tergugat 1, turut tergugat 2, turut tergugat 3 tidak hadir. Tapi kami dari tergugat 1 dan tergugat 2 hadir dalam hari ini ya. Jadi kalau kemudian dipertanyakan kenapa kami mengusulkan media dari luar, itu memang salah satu hak kami ya, seperti itu. Tapi itu kami akan kembalikan kepada majelis hakim. Seperti itu. Lain? Maaf Bang, mungkin dokter sendiri tidak hadir hari ini. Pada prinsipnya begini, kami kan sudah diberikan kuasa, ya. Jadi kami akan menghadirkan klien kami kalau diperlukan. Ya, jadi kan klien kami kan punya pekerjaan, ya seperti itu. Jadi tidak mungkin juga dong beliau itu kami izinkan untuk hadir pada saat sekarang ini kalau belum diperlukan, karena beliau mempunyai pekerjaan yang penting. Tapi kalau majelis hakim memerintahkan untuk dihadirkan para prinsipal, kami akan hadirkan seperti itu. Saya tambahkan sedikit. Jadi begini, ini kan masih sidang awal, masih pemeriksaan berkas, belum masuk ke materi kasus, ya. Jadi masih diwakilkan oleh kuasa hukum, ya. Ini belum mediasi, masih ini namanya masih tahap persiapan, belum mediasi. Klien kami Dr. Reza sama Dr. Mufid akan datang nanti pada saat mediasi. Karena mediasi itulah mereka perlu ketemu antara klien kami Dr. Reza dengan Nikita Mirjani untuk membahas. Kalau misalnya klien kami datang hari ini, ya Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang, dia mau diskusi dengan siapa? Belum ada lawannya, ya. Jadi bukan tidak mau datang, tapi pada saat nanti mediasi, ya kami pastikan Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang, dengan catatan pihak lawan bicaranya juga harus datang. Kalau mereka tidak datang, Dr. Reza, Dr. Mufid mau ngomong sama siapa? Ya, ngomong sama penasihat hukum, kami aja lah kalau ngomong sama penasihat hukum, ya supaya jelas ya. Jadi jangan dikatakan bahwa kenapa Dr. Reza nggak datang, Dr. Mufid nggak datang, ya. Itu hanya karena ini masih awal, masih pemeriksaan berkas, dokumen sudah cukup, pihaknya datang apa tidak, jaksa agung datang apa tidak, kapolri datang apa tidak, masih tahap itu, ya, belum membicarakan materi daripada gugatan. Jadi setelah ini serahkan kepada mediator, ya, nanti di mediator ini mulai bicara masalah kasus ini seperti apa sih. Di situ nanti Dr. Reza, Dr. Mufid akan datang dengan catatan pihak lawannya bicara juga harus datang, ya. Oke Bang, supaya jelas ya. Bang, ini kan ada 3 tergugat ya Bang. Salah satunya juga ada Kapolri, Turut tergugat Kapolri dan Kejaksaan. Apakah mereka juga harus hadir untuk mediasi, Bang? Itu kan bukan kewenangan kami menjawabnya gitu. Jadi pada prinsipnya persidangan ini kita sudah lalui secara mekanisme hukum ya. Tetapi kalau misalkan majelis hakim menilai itu dengan hal yang lain, ya kita serahkan kepada majelis hakim seperti itu ya. Terus yang lain? Ada Bang soal gugatan yang 100 miliar kan tetap dilayangkan dan itu dinilai kecil kata Bang, nominal itu dari pihak sana. Dinilai apa? Kecil. Oh kecil. Begini masalah 100 M ini ya. Kemarin kan saya tegaskan bahwa ini kasus sudah P21. P21 itu artinya penahanan terhadap Nikita itu sudah sah sesuai dengan hukum. Jadi istilahnya ya tidak ada lagi dampaknya kepada perdata ini. Kalau memang hukumnya dianggap salah, ya kalau hukumnya dianggap salah, nanti kita audiensi kepada Presiden dan DPR ini supaya hukumnya diubah. Supaya nanti ada keluar pernyataan daripada undang-undang yang baru bahwa pelaku pemerasan, pelaku TPPU jangan ditahan. Nah, kalau itu berhasil keluar undang-undang yang barunya, ya bolehlah kami dituntut 100 M. Ya. Tapi kalau undang-undangnya masih seperti undang-undang saat ini, pelaku pemerasan, pelaku TPPU harus ditahan, ya ya sudah, kita ikut undang-undang aja. Jadi undang-undangnya lah yang disalahkan, jangan kami yang salahkan atau pelapor Dr. Reza yang salahkan, ya. Bapak benar Bang, dokter. Kalau yang 100 M itu bilang kecil,
memang untuk menentukan berapa nilai kerugian itu bisa ada hitungannya. Bukan seenaknya. Bisa aja diminta 1T, silakan aja dia gugatan minta 1T pun bukan 100 1T. Boleh aja, nggak ada yang bisa melarang itu. Tapi apakah itu ada landasannya? Itu yang jadi kita bahas nanti dalam persidangan. Itu dianggap nggak ada landasannya nih bang. Nggak ada landasannya itu. Dokter Reja, apa benar dipanggil ke Polda sekarang Kang terkait ada laporan baru ya kalau tidak salah tadi? Sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi ya dari pihak Polda Metro Jaya ya. Tapi kalau nanti ada panggilan ya pasti rekan-rekan media tahu lah ya. Kami akan kabarkan seperti itu. Oke, Bang, berarti poinnya hari ini ditunda karena belum tercapai mediasi karena belum datang para yang harus dimediasi. Bukan, Pak. Nggak ada Jadi penundaan. ini bukan penundaan karena pihak tergugat tidak hadir, tapi memang sudah jadwalnya mediasi. Jadi sesuai keputusan surat edaran Mahkamah Agung, sebelum masuk ke pokok perkaranya harus ada mediasi. Nanti dalam minggu ini atau gimana bang mediasinya dijadwalkan? Belum tahu kita Tunggulah. Ini nanti kita ketemu dulu sama hakim mediatornya, ya. Nanti yang tentukan kapan waktunya dia. Kalau waktunya dia besok ya besok kita adakan, ya. Nanti kita tunggu dulu. Kita akan ketemu dulu sama hakim mediatornya. Dokter Reja Gladys, mungkin tadi ada pesan tadi ke sidang ini. Responnya dia gimana? Respon Bang? gimana? Digugat 100M bang. Digugat, ada pesan juga terkait sidang ini. Responnya, Ah, nah, jadi begini. Seperti yang sudah saya jawab tadi, Dr. Reja itu kan bukan orang hukum, dia kan orang kosmetik, ya. Dia serahkan kepada kami lah yang penasihat hukumnya, ya, kuasa hukumnya untuk meneliti gugatan ini. Dan setelah kami teliti, tidak pada tempatnya itu dimasukkan, ya. Karena itu jelas ya bahwa itu adalah konteks gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, itu masih ada relevansinya. Tapi kalau untuk investasi itu tidak ada relevansinya sama sekali. Kalau PMH, perbuatan melawan hukum, itu masih ada relevansinya yang 100M itu. Tapi kalau ini sama sekali tidak ada relevansinya. Jadi mungkin nanti perlu diperbaiki lah gugatannya sama mereka supaya 100M dihapus gitu. Berarti Reza juga bingung juga ya bang. Dia Kenapa bingung. bisa akhirnya digugat? Iya. Kami aja penasihat kuasa hukumnya juga bingung, apalagi Dr. Reja yang taunya kosmetik kan begitu kan. Lebih bingung lagi dia. Dan satu lagi kami tekankan, Dr. Reja bukan tidak mau datang. Ya. Tapi kami sebagai kuasa hukumnya memang tidak mengizinkan dia datang ke pengadilan untuk sidang saat ini. Iya. Kecuali Memang itu- nanti diperlukan. Memang kami meminta. Iya. Ya, jelas ya. Oke, Bang. Jangan digiring-giring lagi Dokter Reja kalian nggak mau datang Iya, ya. Oke, Kalau Bang. tidak dia nggak mau datang. Oke. Nanti kami datangkan pada waktunya. Oke, siap, Bang. Terima kasih. Silakan, Bang. Geser dulu. Ini satu lagi. Oke, Bang. Bukannya kami mengajari, artinya seharusnya gugatan itu bukan Dewan Prestasi. Seharusnya gugatan itu diajukan di gugatan perbuatan melawan hukum. Karena Dewan Prestasi hanya Dewan Prestasi yang diminta. Bentar. Iya, bentar. Masalah nilai. Kalau nilai itu adanya di PMA.